Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Melati, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Hari ini, saya akan memaparkan tugas akhir dari mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks, yaitu menganalisis kualitas buku teks Bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK, dan MAK kelas 11 Kurikulum 2013 revisi 2017 dengan menggunakan teori dari Greene dan Petty. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas buku teks yang dipakai oleh satuan pembelajaran. Nah, menurut Greene dan Petty dalam Tarigan menyatakan kriteria buku teks yang berkualitas ke dalam 10 kriteria. Yang pertama, buku teks harus menarik minat anak-anak. Yang kedua, buku teks harus memberikan motivasi para siswa yang memakainya. Yang ketiga, buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa. Yang keempat, buku teks harus mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang menggunakannya. Yang kelima, buku teks isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran lain. Yang keenam, buku teks dapat menstimulasi aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang menggunakannya. Ketujuh, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar agar tidak membingungkan para siswa yang memakainya. Yang kedelapan, buku teks harus mempunyai sudut pandang yang jelas atau point of view yang jelas dan tegas. Yang kesembilan, buku teks haruslah mampu memberikan pemantapan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Dan yang terakhir, buku teks haruslah dapat menghargai perbedaan pribadi para siswa yang menggunakannya. Nah, dari penelitian ini, pembatasannya yaitu yang pertama, buku teks harus menarik minat anak-anak. Yang kedua, buku teks harus mampu memberikan motivasi para siswa yang menggunakannya. Yang ketiga, buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa. Yang keempat, buku teks haruslah dapat menstimulasi aktivitas-aktivitas pribadi para siswa. Dan yang terakhir, buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar sehingga tidak membingungkan para siswa. Nah, pada penelitian ini, saya akan meneliti buku teks Bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK, dan MAK kelas 11 untuk kelas 11 Kurikulum 2013 revisi 2017 dengan penulis antara lain Suherli, Maman Suryaman, Aji Septiaji, dan Istiqomah. Pada tahun terbit 2017 cetakan kedua edisi revisi dengan nama penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan dengan tebal buku yaitu 6 plus 305 halaman. Yang saya analisis yaitu 3 bab. Bab pertama menyusun prosedur teks, bab kedua mempelajari teks eksplanasi, dan bab ketiga yaitu mengelola informasi dalam ceramah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pengumpulan data kuesioner atau angket yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2020 kemarin dengan jumlah responden sebanyak 16 responden. Hasil yang didapatkan pada angket kemarin dengan aspek dapat menarik minat siswa, didapatkan hasil sebanyak 50% menyatakan setuju, 37,5% menyatakan sangat setuju, dan hanya 12,5% yang menyatakan kurang setuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa buku
buku teks yang dianalisis ini menarik minat siswa dari segi kelengkapan bukunya. Pada bab pertama, yaitu menyusun teks prosedur. Pada setiap subbabnya, seperti mengkonstruksikan informasi yang ada di teks prosedur yang sudah dilengkapi dengan pengertian, langkah-langkah, sekaligus contoh-contoh yang relevan, sehingga siswa bisa langsung mengerti apa yang dimaksudkan oleh bacaan tersebut. Tidak menutup kemungkinan bahwa siswa juga akan mampu menguasai materi ini tanpa diajarkan secara langsung oleh guru. Aspek yang kedua, yaitu buku teks harus mampu memberi motivasi kepada siswa yang menggunakannya. Dari survei yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebanyak 31,3% yang menyatakan sangat setuju, 43,8% yang menyatakan setuju, serta hanya 25% yang menyatakan kurang setuju. Dari hasil survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa buku teks ini dinilai mampu memberi motivasi kepada siswa yang menggunakannya. Contohnya terdapat di dalam bab 1 dengan contoh soal dalam bentuk bacaan, yaitu kiat tetap semangat di hari Senin. Yang diharapkan, contoh bacaan tersebut mampu memberikan motivasi agar siswa tetap semangat. Yang dimana contoh bacaan itu yang sangat minim akan dicari siswa di internet. Aspek yang ketiga, yaitu buku teks memuat ilustrasi yang menarik minat siswa. Hasil survei yang didapat adalah sebanyak 37,5% yang menyatakan sangat setuju, 37,5% yang menyatakan setuju, dan 25% yang menyatakan kurang setuju. Jadi dapat disimpulkan dari hasil survei tersebut bahwa buku teks ini memuat ilustrasi yang menarik. Contohnya terdapat pada bab kedua, pada halaman 48, terdapat teks eksplanasi yang berjudul demonstrasi massa. Nah, di situ terdapat ilustrasi, yaitu gambar berkumpulnya massa di gedung DPRD Jakarta pada tahun 1998. Selanjutnya yaitu ada ilustrasi teks eksplanasi gempa bumi, yaitu gempa di Aceh yang terdapat masjid dengan puing-puing yang rata dengan tanah di sekitarnya. Dan yang terakhir ada teks pidato, yaitu terdapat Insinyur Soekarno yang sedang berpidato di hadapan rakyatnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks ini memuat ilustrasi yang menarik bagi siswa. Aspek yang keempat, yaitu buku teks dengan sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar sehingga tidak membingungkan para siswa yang menggunakannya. Dari survei yang dilakukan, didapatkan hasil sebanyak 25% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan ini, 68,8% menyatakan setuju, dan hanya 6,3% yang menyatakan kurang setuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa buku teks bahasa Indonesia ini dengan tegas dan sadar menghindari konsep yang samar-samar sehingga tidak membingungkan para siswa yang menggunakannya. Terdapat contohnya pada bab kedua, yaitu mahir berceramah. Penulis memaparkan secara jelas tentang jenis-jenis informasi dan permasalahan aktual yang terdapat dalam teks ceramah, yaitu informasi berdasarkan fungsi, berdasarkan format penyajian, berdasarkan lokasi peristiwa, dan berdasarkan bidang kehidupan. Nah, pada informasi berdasarkan fungsi sendiri, penulis menyebutkan fungsi-fungsinya, yaitu fungsi informasi edukatif dan
informasi halayak dan halayak. Nah, kemudian menjelaskan satu persatu dengan dilengkapi contoh. Aspek yang terakhir adalah buku teks dapat menstimulasi aktivitas-aktivitas siswa. Dari survei yang telah dilakukan, didapat hasil sebanyak 37,5% yang menyatakan sangat setuju, 43,8% yang menyatakan setuju, dan 18,8% yang menyatakan kurang setuju. Jadi dapat disimpulkan bahwa buku teks bahasa Indonesia ini dinilai mampu menstimulasi aktivitas-aktivitas siswa yang menggunakannya. Di dalam bab mengolah informasi dalam ceramah, telah dipaparkan materi mengenai ceramah secara lengkap. Nah, materi tersebut diharapkan mampu menstimulasi para siswa untuk berani mengungkapkan pendapatnya melalui ceramah, pidato, maupun khotbah. Nah, pada bab yang sama terdapat contoh pidato yang dilakukan oleh Bung Karno yang dilakukan di depan masyarakat. Nah, dari pidato Bung Karno dan sepak terjangnya yang dapat menjadi panutan, diharapkan siswa dapat mencontoh semangat dan terstimulasi untuk berani dan belajar lebih giat lagi. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa buku teks yang berkualitas sangat diperlukan oleh satuan pembelajaran. Buku teks yang berkualitas sendiri adalah buku teks yang telah memenuhi syarat 10 kriteria yang ditentukan yang dipaparkan oleh Greeny dan Petty. Nah, tak hanya 10 kriteria tersebut, buku yang berkualitas juga harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku agar tercapainya tujuan suatu pembelajaran yang telah ditetapkan tentunya. Nah, dari penelitian terhadap buku bahasa Indonesia untuk SMA, MA, SMK, dan MAK kelas 11 kurikulum 2013 revisi 2017 ini dapat disimpulkan bahwa buku teks tersebut adalah buku teks yang berkualitas sesuai dengan penelitian dari Greeny dan Petty, yaitu memiliki dan telah memenuhi syarat 10 kriteria yang telah dipaparkan. Nah, penelitian buku teks berkualitas diperlukan untuk mengetahui kelayakan buku teks yang sedang digunakan oleh satuan pembelajaran terutama di Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.